Good morning everyone. Dengan saya Mr. Maulana, hari ini kita akan membahas tentang parallelism atau paralelisme. Apa sih parallelism itu dalam bahasa Inggris? Jadi, parallelism is the use of same grammatical structure for words, phrases, or clauses that have the same function in a sentence. Jadi maksudnya adalah paralelism itu digunakan untuk struktur gramatikal yang sama atau memiliki kesamaan, baik dalam words atau part of speech seperti adverb, seperti noun, seperti verb ataupun adjective. Bisa juga seperti frasa ataupun klausa di dalam sebuah kalimat. Nah, fungsi dari paralelism itu apa aja? Nah, di dalam penulisan atau writing dan berbicara atau speaking, paralelism memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, agar kalimat atau ujaran yang disampaikan itu lebih jelas. Yang kedua, agar lebih terorganisir atau lebih tersusun. Yang ketiga, mudah dimengerti atau dipahami oleh pendengar atau pembaca. Yang keempat, membuat tulisan kita atau ucapan kita lebih formal dan lebih profesional. Jika kita lihat di dalam screen, saya memberikan sebuah contoh. Di situ terdapat incorrect dan correct, di mana maksudnya adalah ada contoh penggunaan paralelism yang salah dan ada yang benar. Contoh yang pertama adalah penggunaan yang salah. Di situ ada kalimat she likes reading, writing, and to speak English. Nah, kenapa contoh ini salah? Karena di dalam kalimat diawali penggunaan verb yang berbentuk gerund, reading, writing, dan pada bagian ketiga, to speak English. Nah, to speak itu adalah verb tetapi bukan gerund, dia adalah infinitive. Sehingga ini menjadi tidak paralel. Nah, agar menjadi paralel, maka to speak harus kita ubah menjadi verb dalam bentuk gerund juga. Sehingga kalimatnya menjadi she likes reading, writing, and speaking English. Paralelism terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah words atau bisa kita sebut part of speech atau bisa kita sebut word class seperti verb, noun, adjective, and adverb. Di situ ada contohnya. The course improves vocabulary, pronunciation, and grammar. Nah, di sini adalah penggunaan dari noun, di mana kata yang berwarna ungu itu adalah acuan paralelnya, yaitu vocabulary as noun, pronunciation as noun, and grammar as noun, dan itu bersifat paralel. Lalu yang kedua ada the movie was exciting, funny, and educational. Di situ kita menggunakan adjective dan paralel karena semuanya adjective, exciting, funny, and educational. Lalu ada I like reading, writing, speaking, and listening. Di situ menggunakan verb dalam bentuk gerund. Ada reading, ada writing, ada speaking, and listening. Lalu bentuk kedua itu ada phrases atau frasa. Nah, frasa itu contohnya seperti ini. My goal is to learn English, to improve pronunciation, and to pass IELTS. Di sini menggunakan frasa infinitive, to learn English, to improve pronunciation, and to pass IELTS. Lalu ada contohnya lagi. She enjoys playing basketball, watching movie, and reading novel. Di sini memiliki bentuk yang sama, yaitu menggunakan gerund phrase atau frasa gerund, yaitu playing basketball, watching movies, and reading novel. Lalu contoh yang ketiga, you can find the key on the table or in the drawer. Di sini menggunakan frasa prepositional atau preposition, on the table or in the drawer. Lalu bentuk yang ketiga itu bentuk clauses atau klausa. Contohnya, the teacher explained why English is important.
why grammar matters and why practice is necessary. Nah, di sini menggunakan noun clause. Kenapa noun clause? Karena why English is important itu adalah noun clause yang menjelaskan atau sebagai objek dari kegiatannya itu. Why grammar matters and why practice is necessary itu termasuk noun clause. Parallelism with conjunction. Nah, ada beberapa bentuk lainnya nih, seperti parallelism dengan conjunction. Parallelism is most commonly used with coordinating conjunctions and correlative conjunctions because these conjunctions connect elements that have equal grammatical importance. However, parallelism is rarely used with subordinating conjunctions because they connect clauses with different functions. Oke, maksudnya apa sih? Jadi parallelism itu sering banget digunakan bersamaan dengan conjunction koordinat atau conjunction korelatif. Karena conjunction ini yaitu bisa menghubungkan elemen-elemen yang kita jelaskan tadi. Bisa berupa words, bisa berupa phrases, bisa berupa clauses. Tetapi ada juga conjunction yang jarang banget dihubungkan dengan parallelism dalam strukturnya, yaitu adalah conjunctions subordinate atau subordinating conjunctions. Karena biasanya mereka lebih ke menghubungkan klausa seperti itu, independent clause dengan dependent clause. Nah, apa aja sih bagian-bagian dari coordinating, correlative, dan subordinating? Jika kita melihat di dalam screen, di situ ada sebuah tabel yang berisi coordinating, correlative, dan subordinating. Jadi coordinating itu, atau biasanya teman-teman pernah dengar fanboys, disingkatnya. Nah, fanboys itu ada artinya, yaitu adalah for F, and for A, nor for N, but for B, or for O, yet for Y, and so for S. Jadi fanboys, for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, itu merupakan bagian dari coordinating. Lalu, ada correlative conjunctions. Apa sih correlative conjunction? Nah, ini contohnya nih correlative conjunctions. Ada beberapa yang saya berikan di dalam tabel seperti both and, either or, neither nor, not only but also, whether or, as, rather than. Lalu subordinating yang jarang banget dihubungkan dengan parallelism seperti because, although, since, while, when, after, and before. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah parallelism dengan coordinating conjunctions atau fanboys. Nah, parallelism with coordinating conjunctions occurs when the elements connected by fanboys have the same grammatical form and function. Jadi maksudnya itu adalah parallelism itu terjadi ketika ada kata yang memiliki kesamaan dalam bentuk dan fungsi yang dihubungkan dengan conjunction dari koordinat tersebut, yaitu adalah fanboys tadi. Contohnya, di sini ada contoh yang salah, yaitu adalah she studied at the university for God's scholarship. Nah, kenapa kok ini salah? Jika kita melihat dari bentuknya, di sini ada kalimat yang dihubungkan atau klausa yang dihubungkan oleh for. Tetapi kalimat pertama itu benar, yaitu independent clause atau klausa. Lalu kalimat yang dihubungkan itu bukan sebuah klausa, tetapi sebuah frasa. Nah, karena ketidakseimbangan ini, maka ini tidak paralel atau incorrect dalam parallelism. Lalu gimana nih biar itu jadi benar? Nah, ketika teman-teman perhatikan contoh di bawahnya, she studied at the university for she wanted to get the scholarship. Nah, di sini ada dua klausa yang dihubungkan oleh for. Yang pertama, independent clause yang pertama, she studied at the university. Lalu dihubungkan dengan independent clause yang lain, yaitu she wanted
to get the scholarship. Sehingga ini seimbang dan akhirnya struktur parallelismnya itu benar. Lalu contoh kedua, I like neither luwak coffee nor drinking black roast tea. Nah, kenapa sih salah pada bagian drinking black roast tea, pada bagian yang berwarna merah? Jika teman-teman perhatikan, di sini bukan pembanding, tapi penyamaannya itu ada pada objeknya, yaitu luwak coffee yang berupa non phrases. Lalu penyama setelahnya adalah drinking black roast tea. Nah, drinking black roast tea itu bukan non phrases tetapi adalah gerund phrases. Walaupun sama-sama phrases, tetapi pembentuknya beda. Yang satu adalah noun, yang satunya adalah gerund, sehingga tidak sama atau tidak seimbang. Kita bisa ubah dengan cara menghilangkan drinkingnya, sehingga kalimatnya akan menjadi I like neither luwak coffee nor black roast tea, di mana keduanya merupakan non phrases. Untuk selanjutnya yaitu parallelism with correlative conjunction. Nah, kalau yang pertama dengan verb voice, maka yang kedua ini dengan conjunction korelatif seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di sini contohnya adalah menggunakan both and. Pada contoh pertama, both grammar and improving pronunciation are important. Nah, kenapa kok jadi salah? Nah, pada bagian pertama, both grammar, ada kata grammar yang berarti noun. Lalu ada and, conjunctionnya, improving pronunciation are important. Nah, improving pronunciation ini bukan noun tetapi adalah gerund phrases, yaitu adalah frasa berbentuk gerund. Sehingga tidak ada kesamaan dan akhirnya tidak paralel kalimatnya. Lalu kita bisa ubah dengan cara menghilangkan improving-nya. Contoh, both grammar and pronunciation are important. Nah, grammar yang tadinya noun disandingkan atau disamakan dengan kata noun lagi, sehingga terjadilah sebuah kesamaan atau paralelism itu sendiri. Begitupun contoh selanjutnya, kita menggunakan either or. Nah, pada contoh yang salah, kita bisa membaca you can either study or working. Nah, kenapa kok salah? Kenapa kok ini tidak paralel? Jika kita lihat di situ, setelah kata either dan or, di situ ada kata verb, yaitu study. Lalu setelah kata or, ada kata working. Nah, working, walaupun itu verb, tetapi dalam bentuk gerund. Nah, ini tidak sama. Oleh karena itu, kita harus mengubah kata working menjadi bentuk verb biasa. Sehingga menjadi you can either study or work. Sehingga verb study dengan verb work itu memiliki kesamaan atau di level yang sama dan membuat structure dari sentence tersebut menjadi paralel. Nah, parallelism juga selain bisa dipakai dengan conjunction, bisa juga dipakai dengan degree of comparison. Apa sih degree of comparison? Jadi degree of comparison itu perbandingan atau pembanding. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan kata-kata pembanding yang termasuk dalam degree of comparison. Di situ ada tabel, kita bisa melihat ada beberapa kata pembanding yang bisa digunakan, yaitu adalah than, bisa juga menggunakan comparative atau adjective plus than, bisa juga more than, less than, rather than, as, not as, the more, the less, blank, the less. Langsung aja ke contohnya. Di sini ada satu contoh, yaitu adalah Maulana is as diligent as studying hard. Nah, kenapa kok salah? Nah, jika kita melihat pembandingnya di sini adalah noun, kata bendanya, yaitu Maulana atau subjeknya. Di sini subjeknya adalah Maulana sebagai kata benda. Is as diligent, sama rajinnya, sama pintarnya
as studying hard. Studying hard itu adalah gerund phrase bukan noun, sehingga kalimatnya menjadi salah. Lalu agar lebih benar maka words-nya harus dibuat sama-sama noun, seperti penggunaan pertama, yaitu adalah misalkan kita pakai nama orang. Maulana is as diligent as Fadila. Jadi menggunakan noun dan noun. Itu aja yang bisa saya jelaskan terkait paralelism dan penggunaannya beserta contohnya. Terima kasih.